Bahkan Liontin Buddha pun begitu tertekan hingga muncul retakan. Xiao Chen pasti tidak bisa menghindari ini. Dia hanya bisa menghadapinya secara langsung untuk menemukan peluang bertahan hidup. Itu benar. Bahkan setelah menyerahkan segalanya, Xiao Chen tidak menyerah begitu saja dan menerima nasibnya. Selama ada kesempatan, dia akan melakukan yang terbaik untuk memperjuangkannya. Dia tidak akan menyerah. Dalam filosofi pribadinya, tidak ada ancaman yang tidak dapat dikalahkan. Tanda teratai hitam di dada Xiao Chen membuatnya merasa pihak lain semakin dekat. Setelah beberapa saat, Xiao Chen mengangkat kepalanya dan melihat sebuah kapal hitam berhenti di depannya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. 8 atau 9 sosok melompat dari kapal, berkerumun di sekitar biksu Parubaya yang mengenakan kasaya dengan jubah biksu abu-abu. Kemudian, mereka terbang menuju Xiao Chen. Sosok-sosok ini mendarat di permukaan laut, dan muncullah teratai hitam membawa sekelompok orang ini. Seperti cahaya sekilas, kelompok ini tiba di hadapan Xiao Chen dalam sekejap mata. Tekanan sedalam jiwa menekan. Biksu Parubaya yang mengenakan kasaya mengangkat kepalanya dan menatap Xiao Chen. Suara mendesing. Tatapan tajam biksu Parubaya itu seperti cahaya pedang yang bergerak lebih cepat dari kilat, hampir tiba dalam sekejap. Tatapan ini menimbulkan angin kencang dan ombak di sekitar Xiao Chen. Bagi Xiao Chen, rasanya waktu melambat. Dia bisa melihat setiap tetes air dari percikannya. Dia bisa melihat cahaya tajam terbang cepat ke arahnya. Dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang, Xiao Chen menoleh dan menghindari cahaya tajam ini. Pada saat itu, rambut panjang Xiao Chen berkibar tanpa alasan yang jelas, dan sehelai rambut hitam halusnya perlahan rontok. Penyelidikan singkat berakhir pada waktu yang dibutuhkan untuk menarik napas. Biksu Parubaya itu bertanya dengan agak ragu, "Xiao Chen." Xiao Chen tidak mengatakan apapun. Berdasarkan informasi yang diperolehnya, Biksu Parubaya di hadapannya ini seharusnya adalah salah satu dari 4 pelindung di bawah panji guru gereja teratai hitam. Adapun para arhat berpakaian hitam itu, Xiao Chen sudah cukup akrab dengan mereka. Dia sudah melihat kekuatan mereka di kota matahari ungu. Semua pelindung adalah kultivator Cloud Sea, sangat kuat. Xiao Chen berpikir keras. Yang lain pasti pergi ke jalur lain yang biasa dilalui orang untuk sampai ke tanah yang diberkati. Tidak peduli yang mana yang diambil Xiao Chen, pada akhirnya dia tidak akan bisa menghindari penemuan. Orang-orang ini benar-benar menghargai Xiao Chen, langsung menggunakan pelindung kemuliaan bintang untuk menjebaknya. Pantas saja Liontin Buddha Xiao Chen retak. Ternyata memang ada seorang kultivator Cloud Sea di sini. Meskipun dia hanya seorang Star Venerate, dia bukanlah seseorang yang bisa dihadapi Xiao Chen. Bahkan jika Xiao Chen menggunakan semua kartu truf Black Cutlass, dia tidak akan mampu menangkis pelindung. Sepertinya keputusan Xiao Chen benar. Katakan padaku, kamu jelas sangat lemah, jadi mengapa Sekte Venerate begitu menghargai kamu? Pelindung itu menuntut dengan dingin sambil menatap Xiao Chen. Tentu saja, Xiao Chen tidak tahu jawaban untuk pertanyaan ini. Dia membalas dengan acuh tak acuh, siapa yang tahu apa yang kalian pikirkan? Aku sudah meninggalkan alam Kunlun, tetapi kalian masih mengejarku sampai mati. Makhluk jahat, beraninya kamu bersikap begitu kasar. Tepat setelah berbicara, pelindung itu menyerbu dengan kecepatan kilat. Dia sangat cepat, meninggalkan banyak bayangan yang berkedip-kedip. Pelindung itu merentangkan lengannya lebar-lebar saat lengan bajunya yang lebar berkibar, seperti elang yang melebarkan sayapnya. Dia menyatu dengan sempurna dengan air laut berbintang yang bergolak, angin laut yang lembut, dan cahaya yang beriak dari laut. Tidak peduli dimanapun itu, sudut apapun atau postur apapun, pelindung itu menyatu dengan mereka, membawa bagian dunia ini bersamanya. Tiba-tiba, Xiao Chen merasa seperti ditolak oleh air laut, sinar matahari, angin sepoi-sepoi, dan cahaya. Rasanya, meskipun dunia ini luas, dia tidak punya tempat di dalamnya. Perasaan ini sangat sulit diungkapkan. Ini adalah pemahaman lain yang dimiliki oleh para kultivator laut awan tentang menjadi satu dengan dunia dan kemudian menerapkannya pada pertempuran yang sebenarnya. Bentrokan udara, pertempuran pikiran. Ketika pihak lain mendekat dan melemparkan serangan telapak tangan, serangan itu tampaknya semakin membesar seolah-olah itu mudah dilakukan. Ini sangat sulit untuk ditanggung.
Ini adalah fitur yang sangat khas dari teknik telapak tangan Zen Dao milik Sekte Buddha. Bang! Xiao Chen menenangkan dirinya dan membalas dengan serangan telapak tangan, nyaris tidak menahan serangan itu. Dengan hanya sedikit kontak, itu menjatuhkan Xiao Chen. Dia tidak punya waktu untuk mengeluarkan bahkan 1/10 dari vital ki atau energi esensi sejatinya. Cepat, berat, dan kejam. Xiao Chen, yang berada di udara, memuntahkan seteguk besar darah, tidak mampu membalas sama sekali. Ini bukan pertarungan antara orang-orang yang berada di level yang sama. Itu tidak berbeda dengan orang dewasa yang memukuli bayi. Namun, pihak lain harus berhati-hati dan tidak menggunakan terlalu banyak kekuatan agar tidak secara tidak sengaja membunuh Xiao Chen. Di mata pelindung, semua perlawanan Xiao Chen akan seperti bayi yang mengayunkan pedang, terlihat sangat menggelikan. Bas! Tiba-tiba, bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya berkilauan di mata pelindung. Sebuah kekuatan dari kedalaman jiwanya muncul. Ruang di sekitarnya membeku. Anehnya, Xiao Chen, yang terbang di udara, berhenti. Xiao Chen tidak bisa bergerak sama sekali. Ada juga tetesan air yang tak terhitung jumlahnya yang menggantung seperti kristal di udara, setiap tetes membeku sempurna dan menunjukkan segala macam kecemerlangan. Saat bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya berkedip di mata pelindung, dia menunjukkan wajah yang dingin dan tanpa ekspresi. Kemudian, dia mengulurkan tangannya, dan tubuh Xiao Chen terbang ke arahnya karena suatu alasan. Namun, tetesan air kristal yang tak terhitung jumlahnya di udara tidak bergerak sama sekali. Betapa penuh kebencian. Kebencian melonjak di hati Xiao Chen. Dia bersumpah bahwa jika dia memiliki kesempatan, dia pasti akan membalas budi ini kepada gereja teratai hitam 100 kali lipat di masa depan. Dia tidak pernah mengingkari janjinya. Ada malapetaka iblis, yang dihasut oleh gereja teratai hitam, berulang kali merusak alam Kunlun, dan serangan berulang kali terhadap Xiao Chen. Kebencian yang dia miliki terhadap gereja teratai hitam berarti bahwa mereka tidak dapat berbagi langit yang sama. Boom! Pelindung meninju Xiao Chen, yang telah ditarik ke belakang, dan bintang-bintang di matanya menghilang. Kekuatan yang membekukan ruang menghilang. Tubuh Xiao Chen jatuh ke laut bersama dengan tetesan air. Darah mengalir keluar dari mulut Xiao Chen terus-menerus. Dadanya sakit seperti terbakar. Tulang-tulangnya terasa seperti terkilir dan hancur berantakan. Bahkan dengan kekuatan seperti itu, kamu berani bersikap begitu kasar. Aku bahkan belum menggunakan 20% dari kekuatanku. Izinkan aku bertanya lagi, apakah kamu masih berani bersikap begitu kasar? Pelindung itu mendengus dingin, memperlihatkan ekspresi menghina. Menarik, aku pernah bertemu orang bodoh sebelumnya, tetapi aku tidak pernah membayangkan bahwa seorang venerate bintang dari gereja teratai hitam akan sebodoh ini. Aku berani datang sendiri. Itu tentu saja berarti aku siap mati. Apakah kalian para biksu botak benar-benar kehilangan otak kalian? Xiao Chen tidak takut mati. Pada saat itu, dia sangat tenang. Namun, dia merasa menyesal. Dia masih memiliki banyak hal untuk dilakukan, orang-orang yang belum dia temui. Namun, itu sudah sepadan. Sebelum dia pergi, dia menerima keengganan dari Xiao Su dan yang lainnya di Black Atlas. Setidaknya, ada orang-orang yang memperlakukan Xiao Chen dengan tulus di alam seribu besar ini. Meskipun dunia yang biasa-biasa saja itu pahit, setidaknya ada orang-orang yang mengerti aku. Kau melebih-lebihkan dirimu sendiri. Pelindung itu mencibir dingin. Kemudian, dia mengulurkan tangannya, dan ruang di sekitarnya membeku sekali lagi. Tetesan air yang tak terhitung jumlahnya tetap terpaku di udara lagi, dan tubuh Xiao Chen perlahan-lahan ditarik kembali. Di tengah kesulitan seperti itu, Xiao Chen tetap tenang, tidak menunjukkan rasa takut saat dia melihat pelindung itu. Breaking the Mundane yang dia pahami prinsipnya dapat menyakiti pihak lain. Xiao Chen tengah menunggu kesempatan yang paling tepat untuk bergerak dan melancarkan serangan puncak kepada pihak lain. Bahkan jika itu hanya mengakibatkan kedua belah pihak terluka, itu akan sepadan. Bahkan dalam kematian, dia ingin pihak lain tahu bahwa dia bukan orang yang mudah menyerah tanpa martabat sama sekali. Boom! Namun, tepat saat Xiao Chen hendak bergerak, ruang di sekitarnya dan setiap tetes air tiba-tiba meledak. Sebuah kekuatan dahsyat menyusup ke ruang ini dan dengan gegabah menghancurkannya. Tiba-tiba, sebuah sosok turun di belakang Xiao Chen.
Sebelum pelindung itu sempat bereaksi, sosok ini mencengkeram Xiao Chen dan mundur secepat kilat. Setelah Xiao Chen menoleh ke belakang, dia memperlihatkan ekspresi terkejut. Itu adalah si tangan besi Yama, bajak laut dengan penampilan jahat, bajak laut yang telah mengutuk dan mengkritik tanpa henti sejak menaiki kapal bajak laut. Bajak laut inilah yang benar-benar bergerak untuk menyelamatkannya. Jangan terlalu terkejut, hanya dengan menggerakkan ekormu, aku bisa tahu apa yang kau pikirkan. Kau punya nyali. Aku tidak bisa menyelamatkan saudara-saudara dari kelompok bajak laut Savage Blood. Namun, Yama tangan besi tua ini pasti menyelamatkan hidupmu. Kemudian, Xiao Chen melihat ke belakang. Sebuah kapal bajak laut bergegas datang dengan semua layarnya terpasang. Itu adalah pedang hitam. Ada seorang lelaki tua memegang seruling sambil berdiri di atas binatang kura-kura yang bepergian di samping kapal. Itu adalah Penatua Tang dari Sekte Pengatur Binatang. Luo Nan dan Feier menunggangi dua elang baja dingin di langit, menunjukkan ekspresi cemberut. Mereka semua ada di sini, orang-orang yang dipilih Xiao Chen untuk ditinggalkan, mereka semua ada di sini. Tidak peduli siapa itu, kelompok bajak laut pedang hitam akan bertarung sampai mati melawan mereka yang berani menyentuh kapten kita. Tidak ada pengecut di pedang hitam. Raungan Xiao Su yang agak keras dan gila terdengar di permukaan laut. Tanpa kecuali, seluruh kru pedang hitam menyerbu. Bahkan jika mereka tahu bahwa Xiao Chen menghadapi pemuja bintang laut awan, mereka tetap tidak akan mundur. Seperti yang dikatakan Xiao Su, tidak ada pengecut di Black Cutlass. Hidup dan mati bersama, maju dan mundur bersama. Xiao Chen, yang sudah siap mati, tidak menyangka bahwa semua orang di Black Cutlass akan bergegas. Ini bahkan termasuk Iron Hand Yama. Sebelum ini, Xiao Chen tidak pernah menganggap Iron Hand Yama sebagai bagian dari kru Black Cutlass. Jika Iron Hand Yama bersedia membantu, maka setelah mengumpulkan pasukan Black Cutlass, mereka mungkin bisa bertahan melawan Protektor, meskipun peluang menang masih tipis. Namun, ada perbedaan mencolok antara bertahan sendiri dan dipukuli secara pasif. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba membuat wajah Protektor tenggelam. Dia dengan dingin menatap Iron Hand Yama dan berkata, dengan kekuatanmu saja, kamu berani bersikap begitu nakal di hadapanku. Betapa cerobohnya. Tepat setelah Protektor mengatakan itu, dia dengan lembut mengirimkan serangan telapak tangan yang tampak seperti ilusi. Iron Hand Yama tidak berani ceroboh. Dia mendorong Xiao Chen menjauh, dan cahaya merah keluar darinya. Aura mengerikan menyeruak keluar, dan dia melangkah maju, menerima serangan telapak tangan ini secara langsung. Boom! Kedua telapak tangan bertemu, dan suara yang sangat keras terdengar. Banyak percikan muncul di tempat keduanya bertukar gerakan. Angin kencang bertiup dan hujan deras turun. Di tengah badai, Iron Hand Yama dan pelindung dengan cepat bertukar pukulan. Dalam sekejap mata, mereka sudah bertukar 10 gerakan. Setiap gerakan mengejutkan, kekuatannya mengguncang langit. Tidak ada yang bisa mengganggu. Setelah 10 gerakan lagi, keduanya terpisah dengan lambaian di antara mereka. Keduanya mundur 100 langkah. Darah mengalir keluar dari mulut Iron Hand Yama. Dia tampak sedikit pucat tetapi masih bersemangat, hanya terluka ringan. Biksu botak, kau biasa saja, kata Iron Hand Yama dengan nada meremehkan sambil menyeka darah di bibirnya. Pelindung itu tampak muram. Dia tidak menyangka Iron Hand Yama begitu kuat. Seorang kultivator inti primal utama puncak hanya selangkah lagi dari alam laut awan, kultivasi mereka sangat tinggi. Yang lebih buruk adalah energi esensi sejati dari Yama tangan besi sangat padat dan kuat. Teknik kultivasi dan teknik bela diri miliknya sangat tirani. Yama tangan besi jauh lebih unggul daripada kultivator inti primal utama biasa. Ini wajar saja, jika dia adalah kultivator inti primal utama biasa. Bagaimana dia bisa mendapatkan julukan Yama tangan besi, yang dikenal tak tertandingi di alam laut awan di laut kuburan? Pelindung berkata dengan cemberut, aku meremehkanmu. Kamu mungkin memiliki banyak pengalaman bertarung melawan kultivator laut awan. Kamu pasti sudah menjadi kultivator inti primal utama sejak lama. Yama tangan besi terkekeh dan berkata, biasa saja. Namun, itu cukup untuk menunda Anda. Tidak peduli seberapa kuat Anda, bisakah Anda lebih kuat dari bos saya, Savage Blood Star Venerate? Bisakah Anda lebih kuat dari Jenderal Pedang Pasukan Perisai Ilahi? Haha,
Biksu Buddha yang terhormat ini memuji Anda sedikit, dan Anda menjadi sangat sombong. Saya hanya menggunakan 50% dari kekuatan saya. Para arhat, patuhi perintah saya, tangkap Xiao Chen. Ekspresi pelindung berubah serius saat dia menyerang sekali lagi. Kali ini, pelindung tidak lagi menahan diri, mengeluarkan aura penuhnya. Selangkah demi selangkah, aura yang luar biasa terbentuk, menggerakkan kekuatan dunia dan menyatukannya dengan pelindung. Wosh! Dengan setiap langkah, pelindung membawa serta langit yang luas dan laut yang tak terbatas. Segera, angin bertiup, awan bergolak, dan ombak melonjak saat keinginan jiwa pelindung menyatu dengan dunia, menciptakan medan gaya yang sangat luas dan tak terlihat. Wajah Yama tangan besi segera berubah serius. Dia tidak berani meremehkan pelindung. Di sisi lain, 8 arhat berpakaian hitam bekerja sama dan menyerang Xiao Chen. 8 arhat berpakaian hitam ini setidaknya adalah kultivator inti primal utama tahap awal. Ketika mereka bekerja sama, tekanan yang mereka bawa sangat mengerikan. Tinju setan teratai hitam, ledakan. 8 arhat berpakaian hitam menyerang pada saat yang sama, masing-masing melemparkan pukulan ke arah Xiao Chen. Langit tiba-tiba menjadi gelap. 8 gambar Buddha menutupi matahari dan langit, masing-masing mengirimkan cahaya tinju. Xiao Chen menarik napas dalam-dalam. Saat cahaya tinju mendekat dan hendak menenggelamkannya, dia tiba-tiba berteriak, "Hancurkan! Hancurkan! Hancurkan!" Dalam sekejap, dia mengeksekusi teknik pedang penghancur pasukan, menghancurkan pasukan besar. Xiao Chen berteriak 3 kali, setiap kali lebih bergema daripada sebelumnya. Kedengarannya seperti guntur yang meledak. Setiap teriakan membuat cahaya gambar Buddha sedikit meredup. Setelah 3 teriakan, aura para arhat anjlok. Adapun aura Xiao Chen, itu melonjak dengan eksplosif. Seolah-olah dia berada di tengah pertempuran gurun yang pahit, menghadapi pasukan besar sendirian. Momentumnya, seperti guntur yang menggelegar, membuatnya tampak bahwa dia hanya membutuhkan 1 serangan pedang untuk menghancurkan pasukan besar di depannya. Wosh! Ketika cahaya pedang muncul dengan dukungan energi Dao besar, kekuatan penghancur pasukan melonjak keluar. Krak! 8 cahaya tinju yang menutupi langit semuanya tersapu oleh cahaya pedang, dan para arhat berpakaian hitam mundur dengan tergesa-gesa. "Kapten, kami akan membantumu." Mengendarai elang baja dingin di langit, Luonan dan Feier menyerang 2 arhat berpakaian hitam tanpa harus mempertimbangkan. Sekalipun para arhat berpakaian hitam itu adalah kultivator inti primal utama tahap akhir, mereka tidak akan merasa takut. Tuan Muda Xiao, orang tua ini akan melakukan yang terbaik. Pada binatang kura-kura itu, Penatua Tang mengangkat serulingnya ke mulutnya, dan suara merdu terdengar. Binatang kura-kura di bawah kakinya segera keluar dari air dan menyerang kelompok arhat berpakaian hitam itu. Pada saat ini, Black Cutlass juga mulai menembakkan balista bintang 4 mereka, menembakkan banyak baut mematikan. Para arhat berpakaian hitam tidak boleh gegabah. Bahkan dengan tubuh fisik mereka, mereka tidak dapat sepenuhnya memblokir baut dari puncak balista bintang 4. Tekanan pada Xiao Chen segera berkurang. Sekarang, dia hanya perlu menghadapi sendiri 2 arhat berpakaian hitam. Saat bertarung dengan 8 arhat elit berpakaian hitam yang sangat kuat, Xiao Chen jelas tidak bisa mengalahkan mereka. Namun, berurusan dengan 2 orang tidak lagi menakutkan. Dia telah berkultivasi selama beberapa hari terakhir dan telah meningkat. Melawan pelindung, teknik pedang penghancur tentara dan teknik pedang pelanggaran pantang Mahamaya tidak akan cukup. Namun, itu lebih dari cukup untuk menghadapi 2 arhat berpakaian hitam ini. Bertarung dengan kekuatan penuh. Jangan tinggalkan satu pun dari mereka. Niat membunuh muncul di hati Xiao Chen. Dia hanya ingin menyelesaikan pertarungan di sini dengan cepat agar dia bisa segera pergi dan membantu Iron Hand Yama. Jangan tinggalkan satu pun. Anda meremehkan akumulasi dan kekuatan gereja teratai hitam. Situasinya tiba-tiba berubah, tetapi 2 arhat berpakaian hitam yang menghadap Xiao Chen tidak menunjukkan rasa takut. Tidak peduli apapun, bagi para arhat berpakaian hitam, Xiao Chen hanyalah seorang kultivator inti primal setengah langkah. Apakah begitu? Xiao Chen tertawa dingin dan mengulurkan tangan kirinya ke depan. Jurus membunuh Xiao Chen, naga petir darah es, dengan cepat terbentuk. Naga 3 warna mengamuk yang mengandung kekuatan petir dan es,
serta kekuatan Azure Dragon, melolong saat ia menyerang ke depan. Ini adalah teknik bela diri yang bahkan tidak bisa ditangani oleh kultivator lapis baja emas gelap. Ia segera menghempaskan kedua arhat berpakaian hitam itu. Teknik penghancur pedang tentara, menghancurkan gunung dan sungai. Aura Xiao Chen melonjak hingga puncaknya. Saat dia mengayunkan pedangnya, dia memunculkan cahaya tajam yang tak tertandingi yang dapat menghancurkan gunung dan sungai sepanjang 5.000 km. Cahaya tajam ini sangat kejam. Ia maju dengan ganas, tidak dapat diblokir. Kedua arhat berpakaian hitam bekerja sama untuk melancarkan serangan telapak tangan. Bunga teratai hitam muncul, menutupi langit dan membentuk domain independen. Namun, domain ini tidak dapat memblokir pedang yang mengamuk dan kejam ini. Kedua arhat berpakaian hitam itu mundur lagi. Kali ini, ekspresi mereka semakin memucat. Menghancurkan bintang. Mari kita lihat berapa banyak gerakan yang bisa Anda lakukan. Dengan seruan perang lainnya, Xiao Chen turun dari langit, memegang pedang dengan kedua tangannya. Saat dua arhat berpakaian hitam menghalangi cahaya pedang, cahaya seperti bintang muncul dan menyelimuti ketiganya. Rasanya seperti sebuah bintang muncul entah dari mana di lautan luas ini. Itu melepaskan cahaya bintang yang cemerlang ke sekeliling, tampak mempesona. Ledakan. Sesaat kemudian, bintang tersebut meledak dengan dahsyat, memberikan kesan kepada orang-orang bahwa itu hanya isapan jempol belaka. Bintang itu menghilang, meninggalkan riak cahaya yang kuat di udara. Kedua arhat berpakaian hitam itu tergeletak di permukaan laut, muntah darah. Namun, mereka tidak dapat bangkit kembali. Xiao Chen telah mengambil inisiatif, dengan tegas menekan mereka dari awal hingga akhir. Mereka tidak bisa melakukan apapun untuk membalas. Tirani teknik penghancur pedang angkatan darat sungguh mencengangkan, sulit dipercaya. Xiao Chen menarik napas dalam-dalam, tubuhnya dipenuhi keringat. Teknik pedang penghancur tentara telah meledak dengan cahaya tajam yang tak tertandingi, tirani yang tak terbatas. Namun, kelelahan yang diakibatkannya juga sangat mengerikan. Dia hanya mengirimkan dua gerakan membunuh, namun dia sudah merasa sangat lelah. Xiao Chen melirik ke samping dan menemukan bahwa tangan besi Yama berada dalam situasi yang sangat menyedihkan. Ketika pelindung itu meledak dengan kekuatan aslinya, tangan besi Yama hanya bisa ditekan. Tangan besi Yama tidak punya cara untuk membalas. Namun, jelas juga bahwa pelindung juga tidak mampu mengalihkan perhatiannya. Sang pelindung ingin melepaskan diri dari pertarungan beberapa kali untuk membantu. Namun, tangan besi Yama menundanya. Kekuatan ledakan Iron Hand Yama juga menakutkan. Sang pelindung tidak berani berbenturan langsung dengan pihak lain. Brengsek, Xiao Su, ambil spanduk perang. Xiao Chen melambaikan tangannya, dan spanduk perang darah merah berubah menjadi seberkas cahaya yang terbang menuju Black Cutlass. Suara mendesing. Sosok dari Black Cutlass melayang ke udara dan meraih spanduk perang darah merah dengan tangan kanannya sebelum mendarat dengan kuat di sarang gagak. Saat spanduk perang darah merah memasuki genggaman Xiao Su, dia mengacungkannya dan mengirimkan cahaya merah ke langit. Formasi jiwa iblis abadi langsung diaktifkan. Formasi jiwa iblis abadi diaktifkan, dan binatang buas Eon Yazi yang sunyi-sunyi menampakkan dirinya dan mengangkat kepalanya sambil mengaum. Aura mengamuk melonjak keluar dari tubuh Yazi Beast, menimbulkan gelombang laut yang tak berujung. Di bawah kendali Xiao Su, jiwa iblis binatang Yazi melompat dengan auranya yang mengerikan. Kemudian, ia mengayunkan kakinya ke arah laut di depan. Di medan kekuatan unik sang pelindung, kehendak jiwanya menyatu dengan dunia. Setiap gerakannya dapat menyebabkan dunia berubah warna dan gelombang mencapai puncaknya. Dengan setiap gerakan, pelindung dapat menggerakkan kekuatan dunia di hadapannya. Sepertinya tangan besi Yama tidak berperang melawan seseorang melainkan dunia. Pukulan telapak tangan bagaikan langit yang menekan. Namun, cakar jiwa iblis binatang Yazi seperti benda aneh yang turun dari langit, secara paksa menghancurkan medan kekuatan pelindung. Ia menggunakan metode paling kejam untuk menyerang dengan kecepatan kilat. Ekspresi sang pelindung sedikit berubah. Ketika dia melihat ke atas, dia melihat bayangan berkedip, begitu cepat sehingga dia tidak bisa melihatnya dengan jelas. Dalam kebingungannya, tubuhnya tersentak. Bang! Cakar Yazi Beast Demon Soul mendarat di permukaan laut, membuat semua air laut menjadi lembut dan membuatnya tenggelam dalam. Faktanya, air laut secara alami tidak mungkin menjadi lunak. Namun,
Ketika cakar Yazi Beast Demon Soul mendarat, dampaknya terlalu besar dan terlalu cepat, sehingga menciptakan fenomena khusus ini. Ledakan. Dengan suara yang keras, air laut memantul kembali. Permukaan laut tiba-tiba melonjak, dan muncullah gelombang raksasa setinggi 3 km, sebuah tsunami yang sangat mengerikan. Benda apa ini? Sang pelindung menunjukkan ekspresi tidak yakin, tampak bingung. Itu seperti hantu atau jiwa, tapi hantu atau jiwa tidak boleh seganas atau memiliki kekuatan mengamuk seperti itu. Itu tidak berbeda dengan binatang buas sungguhan. Sekarang tangan besi Yama mendapat istirahat, dia menarik napas dalam-dalam dan pulih dengan cepat. Kehendak jiwa pelindung menekan tangan besi Yama sampai mati lemas. Namun, kemunculan Yazi Beast Demon Soul banyak membantunya. Saat jiwa iblis binatang Yazi muncul, ia menggunakan metode brutal untuk secara langsung menghancurkan keinginan jiwa pihak lain. Bagi tangan besi Yama, ini adalah kabar baik. Tanpa penindasan keinginan jiwa, tangan besi Yama akan memiliki waktu yang lebih mudah. Kakak tangan besi, kamu baik-baik saja? Xiao Su bertanya dengan gugup sambil mengendalikan jiwa iblis binatang Yazi. Jangan khawatir, orang tua ini tidak akan mati. Lanjutkan saja apa yang Anda lakukan. Jangan pernah biarkan keinginan jiwa biksu botak ini muncul lagi. Jika kita bekerja sama dengan baik, kita mungkin bisa menangani biksu botak yang korup ini. Besar, keduanya secara resmi menjalin kerja sama. Setelah tangan besi Yama beristirahat sejenak, dia berinisiatif untuk menyerang. Ketika Xiao Chen melihat adegan ini, dia mengendurkan napasnya. Kemudian, dia memusatkan perhatiannya pada 6 arhat berpakaian hitam yang tersisa. Xiao Chen akan mengambil semuanya satu per satu. Dengan bantuan tak terduga dari pihak tangan besi Yama, situasi perlahan berubah menjadi lebih baik. Setelah 4 jam, Xiao Chen, Penatua Tang, Xiao Su, Luonan, binatang kura-kura, dan 2 elang baja dingin akhirnya menghabisi 6 arhat berpakaian hitam dengan bekerja sama. Pertempuran ini bahkan lebih bermasalah dari yang diperkirakan Xiao Chen. Ternyata kekuatan para arhat berpakaian hitam semuanya berbeda. Arhat berpakaian hitam terkuat bisa menyamai 3 arhat berpakaian hitam lainnya. Ini membuat Xiao Chen dan yang lainnya agak lengah. Xiao Chen tidak tahu bahwa 72 arhat gereja teratai hitam diberi peringkat berdasarkan angka yang mewakili kekuatan mereka, kemuliaan mereka. Arhat berpakaian hitam peringkat pertama pastinya adalah seseorang yang setara dengan tangan besi Yama. Untungnya, tidak satu pun dari 8 arhat berpakaian hitam sebelum mereka masuk 10 besar. Kalau tidak, ini akan menjadi sebuah bencana. Kakak Xiao Chen, tolong jangan tinggalkan kami, oke? Fei petik terbalik R mendesak dengan murung saat dia duduk di atas Cold Steel Eagle dan menatap Xiao Chen. Penatua Tang berkata, meskipun lelaki tua ini tahu bahwa Anda memiliki niat baik, namun, dengan melakukan ini, Anda membuat kami bertanya-tanya di mana posisi kami dalam hati Anda. Xiao Chen merasakan kehangatan di hatinya saat dia mengangguk sambil berpikir. Maaf, aku tidak akan seceroboh ini di masa depan. Saya akan menilai orang lain berdasarkan ukuran saya sendiri. Jika aku jadi kalian semua, aku juga tidak akan merasa baik. Baiklah, jangan membicarakan hal itu untuk saat ini. Sekarang, hanya tersisa pelindung itu. Kita mungkin masih memiliki peluang untuk menang, kata Penatua Tang dengan serius sambil melihat pertempuran di depan. Xiao Chen berpikir keras dan kemudian berkata, serang bersama dan akhiri pertempuran dengan cepat. Memang ada peluang. Benar, semua orang merasakan gelombang darah panas di hati mereka. Mereka tidak ragu-ragu untuk melayang ke udara dan menyerang sang pelindung. Meskipun Penatua Tang dan yang lainnya tidak takut mati, mereka tetap menerapkan penilaian yang baik dan tidak secara membabi buta mengirim diri mereka ke kematian. Mereka hanya memilih untuk melecehkan pelindung dari jarak jauh. Xiao Chen mengandalkan kekuatan fisiknya, mengeluarkan badan perang Azure Dragon dan memilih untuk terlibat dalam pertempuran jarak dekat. Energi daunnya yang agung menyatu dengan cahaya pedangnya dan dapat memberikan tekanan yang besar pada pelindung itu. Dia merupakan masalah yang sama besarnya dengan Iron Hand Yama bagi pelindung itu. Tentu saja, kekuatan utamanya tetaplah jiwa iblis binatang Yazi. Didukung oleh Scarlet Blood War Banner, jiwa iblis binatang Yazi dengan 2 mutiara yang menyala memiliki kekuatan seorang Star Venerate biasa.
Yang lebih penting adalah aura mengamuk dari iblis binatang Yazi dan fakta bahwa itu adalah jiwa binatang buas kuno yang ganas. Ini sepenuhnya menentang kehendak jiwa pelindung itu. Ketika dia mengeluarkan kehendak jiwanya dan menyatu dengan dunia, itu akan hancur tanpa ampun. Jika tidak, dengan munculnya kehendak jiwa, yang lain tidak akan bisa mendekati pelindung itu, apalagi mengganggunya. Wosh! Pelindung itu dengan gesit menghindari serangan jiwa iblis binatang Yazi sekali lagi. Namun, ketika dia hendak bergerak lagi, dia menemukan bahwa binatang kura-kura di laut di bawah telah menjulurkan kepalanya dan menggigit salah satu kakinya dengan kecepatan kilat. Dengan kesempatan langka seperti itu, Iron Hand Yama tidak ragu untuk maju dan melancarkan pukulan. Wajah protektor menjadi muram saat dia melotot dan meraung. Dia tidak bergerak dari tempat asalnya saat dia dengan kuat bertukar pukulan dengan Iron Hand Yama dan mengirim Iron Hand Yama terbang. Wosh! Namun, pada saat ini, cahaya pedang Xiao Chen tiba dengan kecepatan kilat. Krak! Lunar Shadow Saber mendarat di tulang selangka protektor. Setelah Xiao Chen menggunakan semua kekuatannya, bilahnya tenggelam 2 cm. Wosh! Wosh! Dua sinar cahaya dingin menyala. Pada saat yang genting, kedua Cold Steel Eagle masing-masing mengorbankan bulu ekor yang berharga dan menembakkannya ke dada protektor. Protektor melolong tanpa sadar dengan kesakitan yang hebat. Sekarang, Xiao Su mengendalikan Yazi Beast Demon Soul untuk membuka rahangnya yang besar dan turun dari langit, ingin menelan protektor secara langsung. Dengan kemenangan di tangan, semua orang mengungkapkan ekspresi antisipasi. Pada saat ini, protektor tiba-tiba mengungkapkan senyum kejam. Dia berteriak dingin, "Yang terhormat Sekte Venerate, dengarkan panggilanku. Seni Sekte Teratai Hitam, tubuh emas Dharmik luar. Ketika teratai hitam mekar, yang dihormati di dunia menjadi orang bijak. Hanya aku yang memerintah di dunia. Catatan TL, yang dihormati di dunia adalah referensi Buddha untuk Buddha. Kitab suci Buddha yang aneh bergema di langit. Awan bergolak, dan teratai hitam mekar. Sebuah gambar Buddha hitam berdiri dan melintasi alam semesta, menempuh jarak yang tidak diketahui. Kemudian, gambar Buddha hitam menembus awan dan memasuki tubuh pelindung dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang. Ini tidak baik. Ekspresi Xiao Chen berubah, dan dia dengan cepat mencabut pedangnya. Namun, dia masih terlambat setengah detak. Cahaya hitam keluar dari tubuh pelindung, menghempaskannya. Hanya gelombang kejutnya saja yang membuatnya merasa kulitnya seperti terbakar. Hal ini menyebabkan rasa sakit yang luar biasa pada Xiao Chen. Kemudian, pelindung itu menginjak dengan kakinya yang bebas dan menendang binatang kura-kura itu ke dasar laut. Cangkang kura-kura tebal seperti gunung retak, ini tampak sangat menakutkan. Perlindungan tubuh emas, teriak sang pelindung, dan banyak tulisan suci hitam tersebar di sekujur tubuhnya. Kulitnya menjadi gelap dan berkilau dengan kilau metalik, tampak seperti emas gelap. Saat pelindung itu meninju, kitab suci yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi cahaya tinjunya. Hal ini menjatuhkan Yazi Beast Demon Soul yang mendekat ke laut. Black Atlas, yang berada di dada Yazi Beast Demon Soul, bergetar terus-menerus. Kemudian, Xiao Su memuntahkan seteguk darah. Xiao Su lah yang menjalankan formasi. Pukulan ini menyebabkan luka parah pada dirinya. Dengan mengeksekusi seni rahasianya, pelindung segera membalikkan keadaan. Dia memancarkan aura yang kuat, menekan orang lain sampai mati lemas. Karena luka parah Xiao Su, jiwa iblis binatang Yazi, yang menjadi harapan semua orang, tidak dapat bangkit dari laut. Bahkan setelah melakukan yang terbaik, Anda hanyalah sekelompok badut penari. Di hadapan orang yang dihormati di dunia, semuanya seperti semut. Meski pelindung mengatakan itu, hatinya dipenuhi amarah. Dia merasakan sakit hati yang hebat. Saat berhadapan dengan sekelompok orang seperti itu, dia sebenarnya harus mengeksekusi seni terlarangnya, hampir mati di sini. Ini hanyalah sebuah penghinaan besar. Ikut denganku. Mata pelindung menyapu tempat itu sebelum menatap Xiao Chen. Lalu, dia buru-buru berjalan mendekat. Sepertinya sang pelindung mengkhawatirkan sesuatu. Dia tidak peduli dengan yang lain, hanya ingin membawa Xiao Chen pergi secepatnya. Kitab suci hitam mengelilingi seluruh tubuh pelindung. Patung Buddha hitam tampak seperti bayangan. Saat pelindung berjalan mendekat, Xiao Chen tidak memiliki kesempatan untuk membalas. Dong, tepat pada saat ini,
suara aneh tiba-tiba terdengar di atas air laut yang bergejolak. Tampaknya jauh namun penting. Kedengarannya seperti langkah kaki di lembah yang sepi dan, pada saat yang sama, seperti bel pagi di sebuah biara. Saat suara ini terdengar, ekspresi pelindung berubah drastis. Dong, 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 banyak suara serupa terdengar. Xiao Chen akhirnya mengetahui suara apa itu. Itu adalah suara ikan kayu. Catatan TL, ikan kayu adalah alat musik perkusi yang digunakan biksu Buddha saat melantunkan kitab suci atau berdoa. Salah satu tujuannya adalah untuk membantu menjaga ritme. Murid sekte Buddha jahat mana yang berani muncul di dekat Gunung Potala? Sebuah suara keras terdengar dari kejauhan. Jantung Xiao Chen berdebar kencang. Gunung Potala adalah salah satu dari 3 tanah suci di Laut Kuburan. Saat suara ikan kayu mendekat, sebuah perahu kecil muncul di pandangan semua orang. Seorang biksu berjubah abu-abu berdiri di atas perahu yang bergerak dengan mulus. Ia tampak terpisah dari dunia biasa, memberikan kesan bahwa tempat ini adalah tanah Buddha yang murni. Xiao Chen merasa yakin bahwa ini adalah biksu terhormat dari Gunung Potala. Berdasarkan auranya, dia setidaknya memiliki kekuatan yang setara dengan pelindung. Gunung Potala, ekspresi sang pelindung berubah menjadi serius. Gunung Potala adalah salah satu dari 3 negeri terberkati di Laut Kuburan. Itu penuh dengan kuil sekte Buddha Ortodoks, bahkan kuil besar yang merupakan sekte peringkat 4. Sebenarnya sang pelindung tidak terkejut. Dia tahu bahwa dia akan membuat khawatir penduduk Gunung Potala saat dia mengeksekusi seni rahasia gereja teratai hitam. Namun, pelindung tidak menyangka orang ini akan datang secepat itu. Tak perlu dikatakan lagi, biksu berjubah abu-abu ini pasti berasal dari salah satu kuil besar itu. Hanya seorang biksu terhormat dari kuil peringkat 4 yang bisa tiba begitu cepat dan memberikan tekanan yang sangat besar pada pelindungnya. Jika ini adalah hari biasa, pelindung tidak akan keberatan melawan biksu ini untuk melihat siapa yang lebih terampil. Namun, sang pelindung tidak bisa memanjakan dirinya saat ini. Jika dia membuang waktu di sini, lebih banyak orang akan datang. Ledakan. Tiba-tiba, sang pelindung bergerak. Tangan Buddha hitam raksasa yang dikelilingi oleh kitab suci yang tak terhitung jumlahnya ditekan di atas perahu itu. Di bawah tekanan telapak tangan Buddha itu, udara terkompresi. Bahkan sebelum pohon palem itu mendarat, air di bawah perahu kecil itu perlahan tenggelam karena tekanan yang sangat besar. Semoga Sang Buddha melindungi kita. Saat salam Buddhis terdengar, biksu berjubah abu-abu itu dengan lembut mengetuk ikan kayu itu. Saat suara ikan kayu bergema, cahaya Buddha yang kuat menyatu dengannya dan memancar. Ledakan. Tangan Buddha hitam itu meledak karena benturan dengan cahaya Buddha itu dan menghilang. Biksu berjubah abu-abu itu mendongak tetapi menemukan bahwa pelindungnya telah menghilang, dan kabur pada suatu waktu. Biksu berjubah abu-abu itu tidak berniat mengejar. Meskipun budidaya biksu ini lebih tinggi dari apa yang ditunjukkan oleh pelindung, dia tidak dapat melakukan apapun jika pihak lain ingin pergi. Oleh karena itu, dia tidak mau menyia-nyiakan usahanya. Biksu berjubah abu-abu itu mengalihkan pandangannya ke tempat itu dan melihat Xiao Chen pingsan di permukaan laut dengan kesakitan yang luar biasa. Dia tersenyum tipis dan mendarat dengan lembut di samping Xiao Chen, memancarkan udara yang tenang dan damai. Xiao Chen segera bangkit untuk berterima kasih kepada biksu itu karena telah menyelamatkan hidupnya. Akan tetapi, ketika dia sudah setengah jalan, rasa sakit yang membakar menjalar ke seluruh tubuhnya, dan dia terjatuh lagi. Dermawan kecil, kamu terluka oleh api iblis dari kitab suci yang jahat. Tidak perlu berterima kasih padaku. Tepat setelah biksu berjubah abu-abu itu berbicara, dia menepuk kepala Xiao Chen dan membacakan kitab suci. Aliran cahaya Buddha putih yang stabil muncul dari tangannya dan mengalir ke tubuh Xiao Chen. Kehangatan segera memenuhi seluruh tubuh Xiao Chen. Kulitnya bahkan terasa agak gatal. Tidak hanya luka bakarnya yang sembuh, tetapi luka dalam yang dideritanya sebelumnya juga telah pulih. Ini benar-benar ajaib. Yang mulia, terima kasih banyak telah menyelamatkan hidupku. Aku tidak mampu membalas ini. Biksu berjubah abu-abu itu tersenyum dan berkata, menyelamatkan nyawa seseorang lebih baik daripada membangun pagoda 7 lantai. Ini adalah kebaikan yang besar untuk kultivasiku. Kultivasi sekte Buddha adalah tentang kebaikan, aspirasi, dan dupa. Kedermawanan pada dasarnya adalah melakukan perbuatan baik.
Tentu saja, tidak sesederhana itu. Seiring meningkatnya kedermawanan seseorang, doktrinnya pun semakin mendalam, itu adalah proses yang sangat mendalam. Mengenai aspirasi, Bodhisattva Sitigarbha dari alam Kunlun telah mengumumkan aspirasi yang besar dan terus bekerja keras hingga ia mencapainya, yang memungkinkannya menjalani transformasi. Dupa mengacu pada pemeliharaan orang-orang beriman, membuat orang lain merasakan kekuatan dan keistimewaan para Buddha. Sederhananya, itu adalah menyerap kekuatan keyakinan untuk meningkatkan kekuatan kemauan seseorang. Xiao Chen beruntung bertemu dengan seorang biksu terhormat yang terutama mengembangkan kedermawanan. Jika itu adalah biksu yang mengembangkan aspek yang berbeda, biksu itu mungkin tidak seperti ini. Dermawan kecil, tidak perlu terlalu mempermasalahkan ini. Selain itu, saya merasa bahwa dermawan memiliki nasib yang mendalam dengan agama Buddha dan memiliki keberuntungan. Jantung Xiao Chen berdebar kencang. Pihak lain pasti mengacu pada hati seperti Buddha yang ditempanya sebagai hasil dari mempraktikkan teknik pedang pelanggaran pantangan Mahamaya. Sejujurnya, saya memperoleh beberapa teknik bela diri sekte Buddha saat mengembara di dunia dan bukan benar-benar orang yang mengolah agama Buddha. Biksu berjubah abu-abu itu tercerahkan. Jadi, begitulah masalahnya. Namun, bagi Anda untuk mengolahnya ke tingkat yang sempurna seperti itu sudah cukup untuk membuktikan nasib Anda dengan agama Buddha. Apakah Anda tertarik untuk ikut dengan saya ke kuil cahaya mendalam Gunung Potala? Dia mencoba untuk menerima seorang murid. Xiao Chen memikirkannya dengan cepat dan memahami pikiran biksu berjubah abu-abu itu. Namun, jelas tidak mungkin bagi Xiao Chen untuk menjadi seorang biksu. Dia dengan cepat menolak niat baik pihak lain dan mengeluarkan surat rekomendasinya. Dia menjelaskan bahwa dia sedang menuju ke Gunung Gua Hitam dan sudah memiliki pengaturan. Betapa malangnya, Anda memiliki banyak potensi. Jika Anda bergabung dengan sekte Buddha saya, Anda akan diperlakukan dengan baik dan menerima banyak manfaat. Sebenarnya, Anda bisa menjadi murid awam. Dengan begitu, akan ada lebih sedikit hal yang harus Anda pantang. Di masa depan, Anda dapat meninggalkan kursi dan menikah. Biksu berjubah abu-abu itu tidak menyerah, melanjutkan bujukannya terhadap Xiao Chen. Catatan TL, seorang murid awam adalah murid sebuah kuil tanpa menjadi biksu atau hanya menjadi biksu sementara. Orang-orang seperti itu bisa berada di kuil untuk belajar lebih banyak tentang agama Buddha tanpa harus menyerahkan seluruh hidup mereka sepenuhnya. Contoh lainnya adalah orang yang hanya ingin belajar kungfu di kuil Shaolin tanpa menjadi biksu. Tentu saja, masih ada pelajaran agama Buddha juga. Hei, biksu botak, tidak, tunggu. Itu tidak benar, itu yang mulia. Yang mulia, anak kecil ini juga terluka. Bisakah kamu menunjukkan perhatian padaku juga? Berbaring di laut, tangan besi Yama tersenyum dan melakukan yang terbaik untuk terlihat ramah, mencoba untuk mendapatkan kepercayaan. Namun, wajah tangan besi Yama secara alami ganas, dan itu sebelum dia mencoba tersenyum. Biksu berjubah abu-abu itu berbalik dan tersenyum. Saya Xuan Bei, dermawan bukan dari sekte Buddha, jadi Anda bisa langsung memanggil saya dengan nama Dharma saya. Setelah mengatakan itu, biksu berjubah abu-abu dengan lembut melantunkan beberapa kitab suci. Kemudian, saat dia dengan lembut mengangkat tangannya, cahaya Buddha yang hangat datang dari awan dan mendarat di tubuh tangan besi Yama. Semua luka tangan besi Yama segera pulih, sembuh dengan kecepatan yang terlihat. Hehe, prestasi yang mulia dalam kitab suci penyelamatan sungguh tinggi. Saya benar-benar kagum dan penuh rasa hormat. Tangan besi Yama meregangkan tubuhnya. Ia merasa luar biasa dan tidak pelit dengan pujiannya. Xuan Bei menunjukkan ekspresi penuh kebajikan saat dia berkata dengan lembut, hati dermawan penuh dengan kebencian dan dendam. Anda sudah membentuk hambatan mental. Di masa depan, akan sulit bagi kultivasi Anda untuk meningkat lebih jauh tanpa memasuki penyimpangan berserkingki. Ketika tangan besi Yama mendengar ini, wajahnya tenggelam, dan matanya menjadi tidak fokus. Ia agak terkejut karena beku ini mempunyai ketajaman yang menakjubkan. Bagaimana mungkin tangan besi Yama tidak mengetahui hal ini? Setiap hari, ketika dia menutup matanya, dia melihat kru kelompok bajak laut darah Savage sekarat dalam kematian yang menyedihkan. Dia telah lama membentuk hambatan mental, berjalan tanpa berpikir panjang, sebenarnya, dia sudah seperti mayat berjalan. Yang mulia Xuan Bei, apakah Anda memiliki wawasan?
Tangan besi Yama bertanya dengan sungguh-sungguh. Xuan Bei dengan lembut menggelengkan kepalanya. Tanpa menyelesaikan karma, akan sulit menyelesaikan obsesi tersebut. Jika Anda bersedia melepaskannya, Anda bisa mengikuti saya ke kuil cahaya yang mendalam. 10 tahun seharusnya cukup untuk menyelesaikan hambatan mental di hati dermawan. Ketika tangan besi Yama mendengar itu, dia tidak bisa menahan senyum. 10 tahun, itu tidak terlalu lama. Namun, lelaki tua ini sudah terbiasa dengan kebebasan. Saya lebih baik mati akibat penyimpangan Ki Berserking daripada pergi ke kuil, mencukur rambut, dan menjadi biksu. Yang mulia, terima kasih atas niat baik Anda. Yang mulia Xuan Bei balas tersenyum tanpa berkata-kata. Kemudian, dia berbalik dan menatap Xiao Chen, bertanya dengan nada yang tidak berat atau ringan, "Dermawan kecil, maukah kamu memberitahuku mengapa gereja teratai hitam mengejarmu, melakukan begitu banyak upaya dan bahkan mengirim keluar seorang pelindung?" Wajah Xiao Chen tenggelam. Saat Yang Mulia Xuan Bei berbicara, matanya menatap lurus ke arah Xiao Chen. Mata biksu berjubah abu-abu itu sepertinya mampu melihat semua kepalsuan di dunia. Anehnya, Xiao Chen merasa jika dia berbohong, dia mungkin akan diseret ke kuil cahaya mendalam Gunung Potala. "Aku juga tidak tahu," jawab Xiao Chen sambil tersenyum pahit. Tepat setelah mengatakan itu, dia merasakan tekanan tak terlihat pada dirinya menghilang. Yang Mulia Xuan Bei mengangguk. "Dermawan, terima kasih banyak karena telah mengatakan yang sebenarnya dan menyelesaikan kesalahpahaman apapun." Xiao Chen memang tidak tahu. Ini adalah jawaban paling jujur yang dia miliki. Jika dia menggunakan alasan lain, dia mungkin akan mendapat masalah besar. Masih ada jarak ke Gunung Gua Hitam. Bagaimana kalau biksu tua ini menemanimu ke sana? Xiao Chen bersukacita di dalam hatinya. Ini bagus. Maaf telah mengganggu Yang Mulia Xuan Bei. Tidak ada yang tahu apakah umat gereja teratai hitam akan muncul lagi. Yang Mulia mengawal mereka untuk menjamin keselamatan mereka tentu saja adalah yang terbaik. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 4 jam kemudian, pemandangan di tempat Xiao Chen bertemu Yang Mulia Xuan Bei tiba-tiba berubah. Semua anggota gereja teratai hitam yang menjaga jalan lain berkumpul di sini. Anak suci, dia diselamatkan oleh seorang biksu terhormat dari Gunung Potala di sini. Saat ini, dia seharusnya memasuki salah satu negeri yang diberkati. Pelindung yang sebelumnya terluka menjelaskan kepada putra suci Ming Xuan yang berpakaian seputih salju. Putra suci Ming Xuan berpikir keras. Sepertinya dia sudah punya rencana. Mengetahui bahwa kita tidak dapat memasuki tanah yang diberkati, dia bermaksud bersembunyi di sana untuk jangka waktu tertentu. Namun, kelompok orang ini tidak tahu berapa lama Xiao Chen akan bersembunyi. 1 tahun, mungkin 10 tahun. Mendengar hal ini, orang-orang di gereja teratai hitam merasa kecewa. Jelas, tenggat waktu yang diberikan oleh Yang Mulia Sekte kepada mereka tidak akan lama. Ini ide yang bagus. Namun, jika kamu berpikir bahwa aku tidak dapat menangkapmu jika kamu bersembunyi di tanah yang diberkati, itu adalah kesalahan besar, Putra Suci Ming Xuan berkata dengan lembut tanpa ekspresi. Bingung, keempat pelindung itu bertanya, "Putra Suci, apa pendapat bijakmu?" "Saya punya kemampuan. Kembalilah ke Gunung Suci terlebih dahulu dan jelaskan situasinya kepada Yang Mulia Sekte." Putra Suci Ming Xuan tidak mau berbicara lebih banyak. Namun, dia tampil percaya diri, tidak seperti ditempatkan di posisi yang salah sama sekali. Laut Kuburan memiliki 3 tanah yang diberkati, Gunung Gua Hitam, Gunung Potala, dan Gunung Goyang Surgawi. Gunung Potala dipenuhi dengan kuil-kuil Buddha Ortodoks dan agak menyatu. Di sisi lain, Gunung Gua Hitam dan Gunung Goyang Surgawi lebih sekuler dengan pengaturan yang lebih rumit. Persaingan di sana bahkan lebih ketat. Gunung Potala jarang menghasilkan orang-orang yang sombong, tetapi itu jelas yang terkuat dari 3 tanah yang diberkati. Setelah 7 hari perjalanan, Gunung Gua Hitam muncul di kejauhan di batas penglihatan Xiao Chen. Setelah mencapai tempat ini, pedang hitam tidak dapat lagi melanjutkan perjalanan. Jika tidak, itu akan diurus dengan baik oleh faksi-faksi Gunung Gua Hitam di pinggiran. "Tuan Muda Xiao, apakah Anda benar-benar tidak bersedia ikut dengan saya ke kuil cahaya mendalam?" Sebenarnya, seorang murid awam hanya perlu berkultivasi di sana selama 10 tahun sebelum mereka dapat meninggalkan kuil dan berkultivasi di dunia sekuler.
Selain itu, ketika Anda bepergian keluar, Anda juga akan menikmati kebebasan. Jika Anda bersedia, biksu tua ini dapat menerima Anda sebagai muridku. Saat kelompok itu mendekati Gunung Gua Hitam, Yang Mulia Xuanbei menyatakan keinginannya untuk menerima Xiao Chen sebagai muridnya sekali lagi. Setelah berinteraksi dengan Xiao Chen selama 7 hari, Yang Mulia Xuanbei telah memperoleh kesan yang lebih dalam tentangnya, mendapati dirinya menjadi terikat padanya. Xiao Chen tersenyum tipis dan menolak undangan Yang Mulia lagi. Xiao Su berkata, Yang Mulia, bagaimana denganku? Kemampuan pemahamanku seharusnya masih bagus. Bagaimana kalau aku menjadi muridmu? Mampu menjadi murid yang diterima secara pribadi oleh Yang Mulia Xuanbei tidak diragukan lagi merupakan hal yang baik, penuh dengan potensi. Paling tidak akan ada kekurangan sumber daya, teknik bela diri, teknik kultivasi, senjata, pil obat, dan batu giok roh. Yang Mulia Xuanbei tersenyum dan menggelengkan kepalanya. 6 akarmu tidak bersih. Memasuki sekte Buddhaku hanya akan menunda kultivasimu. Jangan bersedih. Selama kamu memiliki hati untuk Buddha, dimanapun kamu berada, kamu sedang berkultivasi. Hahaha, tawa segera terdengar di geladak. Penilaian bahwa keenam akarnya tidak bersih membuat Xiao Su sangat malu, dan dia hanya bisa tertawa canggung. Penilaian seperti itu sangat mudah disalahpahami. Sebenarnya, itu tidak seperti yang dibayangkan semua orang. Yang disebut keenam akar itu mengacu pada mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, dan kemauan, yang mewakili 6 keinginan yang berbeda. Keenam akar yang tidak bersih berarti bahwa seseorang itu pemarah dan penuh dengan keinginan. Yang Mulia Xuanbei berkata dengan lembut, berkultivasi di sekte Buddha penuh dengan penderitaan. Bahkan jika kau adalah muridku, kau tidak akan diberi banyak perlakuan khusus. Kau harus seperti Dermawan Xiao, seseorang yang dapat menahan kesepian. Mungkin dengan mengikutiku selama 10 tahun, kultivasi dan kekuatannya mungkin tidak meningkat sama sekali. Namun, ketika ia memperoleh pencerahan, ia akan mengalami peningkatan yang menggemparkan. Ia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, Dermawan Xiao, Gunung Gua Hitam berbeda dari sekte Buddhaku. Akan sulit untuk menghindari ditempatkan di tempat sebagai akibat dari kultivasi. Bersiaplah secara mental. Xiao Chen memberi hormat dengan kepalan tangan, mengungkapkan rasa terima kasihnya. Selama berhari-hari berinteraksi, Yang Mulia Xuanbei ini memang telah membuktikan dirinya sebagai seorang biksu yang terhormat dalam kebajikan dan prestise. Ketika Yang Mulia Xuanbei berbicara dengan semua orang di kapal, ia tidak tampil sebagai seorang pembangkit tenaga listrik langit berbintang puncak. Mereka bisa mendapatkan beberapa jawaban atas masalah di hati mereka dari Yang Mulia Xuanbei. Namun, banyak sekte Buddha memiliki fokus kultivasi yang berbeda. Tentu saja, karakter mereka akan berbeda. Orang tidak dapat menganggap karakter Yang Mulia Xuanbei sebagai perwakilan dari semua sekte Buddha. Orang-orang yang bertanggung jawab untuk menerima orang luar ke Gunung Gua Hitam seharusnya berada tepat di depan. Aku tidak akan mengirim kalian lebih jauh. Berbagai dermawan, kita akan bertemu lagi jika memang ditakdirkan. Semoga Sang Buddha melindungi kita. Yang Mulia Xuanbei membungkuk dengan satu tangan menempel di dadanya saat dia melantunkan kitab suci Buddha dan menunggangi perahu kecilnya, perlahan menghilang dari pandangan semua orang. Kapten, haruskah kami menunggumu di sini? Atau adakah hal lain yang harus kami lakukan? Tanya Xiao Su. Xiao Chen merenung sebelum menjawab, aku akan tinggal di sini setidaknya selama 3 bulan. Paling lama, mungkin 2 tahun. Sangat sulit untuk mengatakannya. Selama periode ini, berkeliaranlah dengan bebas. Setelah aku keluar, aku akan datang dan mencari kalian semua. Baiklah, Kapten, jaga dirimu. Setelah kau keluar, kau hanya perlu pergi ke salah satu balai bajak laut, dan kau dapat menemukan kami menggunakan token kapten. Kali ini, itu adalah perpisahan yang sebenarnya. Tanpa ancaman dari gereja teratai hitam, Xiao Chen santai dan meninggalkan instruksi kepada semua orang. Ketika dia sampai di Iron Henyama, dia memeluk pihak lain dengan erat. Terima kasih banyak. Jika bukan karena bantuanmu, kita semua akan mati di tangan pelindung gereja teratai hitam. Iron Henyama tertawa terbahak-bahak dan berkata, jangan terlalu sopan. Saat ini, Kapten sedang hilang. Aku akan tetap di atas kapal selama periode ini dan membantumu mengawasi para pendatang baru ini.
Elder Tang menatap Xiao Chen dan berkata, sebelum aku membantumu mengungkap teka-teki Raja Bajak Laut Darah Merah dalam kata-kata terakhirnya, aku akan tetap berada di kapal. Setelah mendapatkan janji dari keduanya, Xiao Chen merasa yakin bahwa setelah dia meninggalkan pedang hitam, setidaknya tidak perlu khawatir tentang keselamatan mereka. Selamat tinggal, setelah aku keluar, aku pasti akan mencari semua orang. Kapten, jaga diri. Di hadapan tatapan enggan semua orang, Xiao Chen berbalik dan pergi. Kali ini, tidak ada tekanan. Dia juga akan terbebas dari gereja teratai hitam untuk waktu yang lama, jadi bisa dikatakan dia masuk dengan beban yang ringan. Ketika Xiao Chen berada sekitar 250 km dari sebuah pulau di Gunung Gua Hitam, dia merasakan tekanan tak terlihat yang menghalanginya. Ini bukanlah penghalang atau formasi. Sebaliknya, itu adalah dua Venerate bintang laut awan yang secara langsung menggunakan aura mereka yang diresapi dengan keinginan jiwa untuk menghalangi Xiao Chen, mencegahnya melangkah maju. Xiao Chen tidak bisa menahan perasaan terkejut. Itu hanya sebuah pulau di pinggiran, tetapi sudah ada dua Venerate bintang yang secara pribadi berjaga di sini. Ini agak terlalu berlebihan. Berhenti, jelaskan tujuan kunjunganmu. Sebuah pesan bergema di benak Xiao Chen. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Xiao Chen mengeluarkan surat rekomendasi dan langsung membukanya. Aura kuat yang tertinggal pada kata-kata itu segera menyebar. Surat rekomendasi. Hanya seseorang yang telah memberikan kontribusi besar bagi tanah yang diberkati atau memiliki kekuatan luar biasa yang berhak menulis surat rekomendasi. Saya telah memverifikasi kata-kata senior ini. Itu asli. Setelah para penjaga melakukan percakapan singkat, sebuah pesan memasuki kepala Xiao Chen. Pemegang surat rekomendasi, pergilah ke aula penyegelan awan di pulau itu. Seseorang akan menyambutmu di sana. Terima kasih banyak. Merasa halangan itu menghilang, Xiao Chen menyimpan surat rekomendasi itu dan melangkah maju beberapa langkah lagi. Kemudian, dia melihat seseorang terbang ke arahnya. Itu tampak seperti dua murid muda. Mereka tidak banyak bicara, hanya melirik surat rekomendasi Xiao Chen sebelum membawanya ke pulau itu. Di bawah pimpinan keduanya, Xiao Chen segera tiba di aula penyegelan awan yang disebutkan oleh kedua pemuja bintang itu. Aula penyegelan awan itu luas, beberapa kali lebih besar dari aula bajak laut manapun yang pernah dilihat Xiao Chen. Ketika dia masuk, dia mendapati semuanya tertata dengan sangat rapi. Meskipun ramai, tidak ada kekacauan. Di aula, Xiao Chen memperhatikan bahwa ada banyak pintu independen di sana, semuanya ditandai dengan nama sekte. Xiao Chen menduga bahwa ini adalah sekte yang ditempatkan di tanah yang diberkati ini. Masuklah, Master Aula Penyegel Awan Mo ada di sana. Kami tidak akan menemanimu lebih jauh. Kedua murid itu tidak menganggap serius Xiao Chen. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang kultivator inti primal setengah langkah. Sedangkan kedua murid yang memimpin jalan, mereka berdua adalah kultivator inti primal minor puncak, jadi sikap mereka agak normal. Ketika Xiao Chen memasuki ruangan yang polos dan sederhana itu, dia mendapati seorang lelaki tua berpakaian hitam dan berwajah tegas di dalam. Dia pastilah kepala balai. Salam untuk kepala balai Mo. Xiao Chen memberi hormat dengan kepalan tangan dan melangkah maju untuk menyerahkan surat rekomendasinya. Itu asli. Katakan padaku, sekte mana yang ingin kamu ikuti? Kepala Balai Mo menutup surat rekomendasinya dan melanjutkan, tentu saja, kamu tidak akan bisa masuk hanya karena kamu ingin. Kamu harus mengikuti ujian dari sekte-sekte itu terlebih dahulu. Ada total 43 sekte peringkat 3 dan 2 sekte peringkat 4 di Gunung Gua Hitam. Semua sekte peringkat 3 menghadapi persaingan yang ketat, dan ada eliminasi berdasarkan peringkat. Setelah peringkat sekte bertahan selama 10 tahun, sekte itu harus meninggalkan tanah yang diberkati. Kompetisi itu benar-benar ketat. Bagi sebuah sekte, ada perbedaan status yang sangat besar antara berada di tanah yang diberkati atau tidak. Tidak seorang pun yang mau disingkirkan. Tanah yang diberkati adalah inti dari semua sekte di seluruh laut kuburan. Ini adalah panggung di mana sekte-sekte besar memamerkan kekuatan mereka. Ini adalah pengenalan sederhana dari semua sekte. Lihatlah sendiri dan kemudian tentukan pilihanmu. Hall Master Mo menyerahkan Xiao Chen sepotong batu giok. Xiao Chen menerimanya dan mengirimkan indera spiritualnya ke dalamnya.
Kemudian, banyak informasi muncul di benaknya. Namun, ini bukan yang diinginkan Xiao Chen. Dia meletakkan potongan batu giok itu dan bertanya, Hall Master, apakah Anda tahu sekte mana senior Ye Zifeng berada? Anda tahu senior Ye Zifeng? Saat menyebut Ye Zifeng, mata Hall Master Mo berbinar, tampak lebih emosional. Sepertinya Ye Zifeng ini memang orang terkenal di Gunung Gua Hitam. Xiao Chen tidak ingin memperumit keadaan, jadi dia menjawab dengan hati-hati, tidak juga. Saya hanya mengagumi 10 pendekar pedang hebat di Laut Kuburan. Junior ini juga seorang swordsman. Oh, mata Hall Master langsung meredup. Senior Ye Zifeng ada di Purple Flame Sect, yang merupakan salah satu sekte rank 4 dari Black Cave Mountain. Mungkinkah Anda ingin memasuki Purple Flame Sect? Cahaya mengejek muncul di mata Hall Master Mo. Saya dapat mengatakan bahwa garis keturunan Anda luar biasa. Namun, Anda masih belum maju ke Primal Core Realm. Ini membuktikan bahwa kekuatan garis keturunan Anda tidak terlalu kuat. Garis keturunan dari 10.000 ras Great Desolate Aeon tidak terlalu langka di tanah yang diberkati. Sekte peringkat 4 hanya akan tertarik jika Anda benar-benar memiliki garis keturunan dari 10.000 ras Great Desolate Aeon. Lebih jauh lagi, itu harus setidaknya kelas medial. Singkatnya, Hall Master Mo mengatakan bahwa Xiao Chen tidak layak bergabung dengan sekte peringkat 4 dan harus menyerah sekarang. Namun, dia melakukannya dengan berputar-putar. Sebenarnya, saya merasa masih agak sulit bagi Anda untuk bergabung dengan sekte peringkat 3 di tanah yang diberkati. Jika keterampilan Anda dalam pedang benar-benar luar biasa, bagaimana kalau Anda mencoba keberuntungan Anda di sekte yang berfokus pada pedang? Hall Master Mo hanya berbicara dengan jujur dan tidak mencoba mempersulit Xiao Chen. Xiao Chen tidak marah dan menjawab dengan tenang, saya masih memilih sekte api ungu. Hall Master, tolong bantu saya membuat pengaturan. Hall Master Mo menggelengkan kepalanya dan tidak mencoba untuk membujuknya lagi. Kemudian, dia memanggil seorang bawahan dan berkata, bahwa dia ke cabang sekte api ungu. Katakan bahwa saya memberi perintah kepada Anda dan jelaskan tujuannya di sini. Suruh orang-orang dari sekte api ungu itu tidak mempersulit atau mempermalukannya. Ya, Ketua Ola.